Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Nah, yang menarik teman-teman, ini ada pernyataan dari De Laurentiis yang mengatakan akan segera mencoret nama Zelensky dari daftar pemain di Liga Champions. Dia tidak akan dimainkan sampai dengan akhir musim ini. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat berhari Jumat. Hari ini gua ada beberapa update teman-teman, khususnya untuk Winter Mercato. Langsung aja ya. Yang pertama, Stefano Sensi. Aduh, transfernya gagal ke Leicester. Dia tidak jadi pindah. Padahal kita sempat berharap dengan kepindahan Sensi, itu artinya kita ada peluang untuk mendapatkan striker kelima. Tetapi harapan itu musnah sudah karena Winter Mercato sudah resmi ditutup. Jadi ceritanya teman-teman, H-1 ya sebelum Winter Mercato ditutup, Fabrizio Romano ngomong begini. Stefano Sensi telah menyelesaikan tes medis di Leicester City. Tetapi masalahnya adalah di antara kedua klub belum sepakat mengenai biaya pinjaman dan syarat pembayaran. Gelandang Italia tersebut akan kembali lagi ke Milano pada hari Jumat untuk menunggu perkembangan transfer selanjutnya. Kasihan ya Sensi teman-teman, udah kayak pingpong, udah sempat pergi ke Inggris harus balik lagi demi menunggu kabar transfer berikutnya. Lalu setelah Fabrizio Romano ngomong begitu, berikutnya ada berita dari jam ke jam ya, dari Di Marzio, jurnalis Sky Sport. Dia memberitakan dengan detail tentang Sensi. Awalnya Di Marzio ngomong begini, formula transfer Stefano Sensi harus disesuaikan agar Leicester City tidak melanggar aturan financial fair play dari UEFA. Agen Sensi, BP Rizzo, sedang menghubungi kedua belah klub untuk mengetahui situasi sebenarnya. Nah itu Di Marzio ngomong tuh di hari yang sama dengan Romano. Lalu kemudian teman-teman di hari berikutnya ya, di hari penutupan bursa transfer, Di Marzio ngomong bahwa ada sedikit ketegangan dalam transfer Sensi. Namun kedua belah klub berusaha untuk melakukan segalanya, dari pengacara, dokumen, dan lain-lain diusahakan segera selesai secepatnya. Kemudian Di Marzio menekankan bahwa jendela transfer di Inggris baru akan ditutup di tengah malam waktu setempat. Jadi masih ada waktu. Itu menurut Di Marzio teman-teman pada pagi harinya. Lalu kemudian di malam harinya Di Marzio update lagi. Dia bilang bahwa Leicester City dan Inter masih terus berupaya mencari solusi untuk Stefano Sensi. Kurang dari 30 menit ke depan, jendela transfer di Inggris akan segera ditutup. Inter dan Leicester sedang berusaha secepat mungkin. Namun teman-teman, ya seperti yang kita ketahui bersama ya, akhirnya gagal Sensi ke Leicester. Kalau menurut La Gazzetta, ini latar belakang kegagalan transfer Sensi seperti ini. Untuk mengakomodasi keinginan Leicester City agar tidak terkena hukuman FFP, Inter telah mengusulkan agar transfer di musim ini dianggap gratis. Namun akan ada bonus sebesar 2,5 juta bila Leicester mendapatkan promosi ke Liga Utama Premier League. Sensi sudah berhasil menyelesaikan tes medis dan mencapai kesepakatan kontrak personal. Namun lampu hijau dari Leicester terhadap tawaran kontrak dari Inter tidak kunjung disepakati. Leicester Inter sudah berbaik hati loh, ngasih dengan harga 0 ya, biar nggak terkena hukuman FFP, malah nggak ditanggapi. Tenang aja sebetulnya, untuk urusan financial fair play Inter tuh udah khatam banget untuk aturan-aturannya. Harusnya diikutin aja, 2,5 juta mah murah itu. Tapi teman-teman, sepertinya ini akan menjadi berkah tersendiri ya bagi Sensi. Dengan dia bertahan di Inter berarti dia punya potensi mendapatkan Scudetto dalam karirnya dan didapatkan di musim terakhirnya bersama Inter. Dengan demikian berarti transfer kita di musim dingin hanya ada Buchanan ya teman-teman. Ini pun transfer yang di luar rencana karena Cuadrado tiba-tiba cedera, padahal sebelumnya tidak ada rencana sekali untuk merekrut Buchanan di musim ini, apalagi di transfer musim dingin. Sementara untuk transfer kita lainnya lebih berkutat ke pemain-pemain Primavera. Ini ada bek sayap namanya Alessandro Silvatero, akhirnya mengakhiri masa pinjaman lebih awal di Fiorenzuela, kemudian dipinjamkan lagi ke Foggia. Kemudian Andre Radu teman-teman, kasihan banget si Radu. Sebelumnya dibilang sudah dekat dengan klub Arab Saudi ya, El Shahab, ini klubnya Rakitic. Ternyata
pengurusan izin kerjanya tidak selesai tepat waktu, dan jendela transfer di Arab Saudi keburu ditutup teman-teman. Jadinya Andre Radu tetap bertahan di Bournemouth. Lalu ada pemain lainnya, posisinya kiper juga, yaitu Nikola Bostis yang dijual Inter ke Olympiakos dengan status permanen. Inter akan menerima bonus, di sini dituliskan ya bahwa Inter akan menerima bonus jika Bostis mencapai jumlah penampilan tertentu, dan Inter juga memiliki klausul penjualan sebesar 30% di masa depan. Wah, berarti ini Nicolas Bostis cukup prospektif ya, cukup bagus sampai Inter ninggalin ada klausul penjualan 30%. Lalu ada Edi Salcedo yang ditarik dari klub divisi 2 Liga Spanyol ya, kemudian dipinjamkan lagi ke Serie B, nama timnya Lecco, dan yang terakhir Inter meminjamkan Lucien Agome ke Sevilla. Itu teman-teman dari Winter Mercato. Kemudian terkait bursa transfer masih ada sih 2 pemain lagi, tetapi ini untuk bursa transfer musim depan, yaitu Taremi dan Zielinski. Untuk Taremi teman-teman sudah ada kesepakatan verbal antara Taremi, agen dan juga Inter, pindah secara gratis di akhir musim nanti. Nah, untuk kesepakatan resminya akan segera dilakukan setelah Piala Asia selesai, dan Taremi juga akan mengunjungi Milano untuk tanda tangan kontrak sekaligus tes medis. Sedangkan untuk Zielinski juga sama teman-teman, sudah ada kesepakatan secara verbal pergi dengan status gratis di akhir musim nanti. Lalu akan ada tanda tangan prakontrak juga persis seperti Taremi, dan dijadwalkan ini menurut La Gazzetta sekitar 15-20 hari ke depan. Berarti ini mungkin kurang lebih waktunya sama dengan Taremi ya, dibuat bersamaan nih biar murah kali biaya untuk tes medis ya. Nah, yang menarik teman-teman, ini ada pernyataan dari De Laurentiis yang mengatakan akan segera mencoret nama Zielinski dari daftar pemain di Liga Champion. Dia tidak akan dimainkan sampai dengan akhir musim ini. Ya elah, Zielinski baper banget. Dan lagian ngapain dicoretnya cuma dari Liga Champion? Toh juga Napoli paling baru tanding sekali juga langsung gugur. Mendingan langsung coret aja, nggak usah main di sisa pertandingan di Serie A. Teman-teman yang ingin membeli jersey Inter, jersey home, away, jersey ketiga, atau bahkan jersey transformer dengan harga terjangkau dan sekaligus turut membantu mengembangkan mendukung YouTube Cerewetin Inter, silakan membeli di akun Tokopedia dan Shopee gue ya. Jersey-nya bisa custom nama dan juga nomor punggung, atau kalau teman-teman mencari jersey Inter di tahun-tahun lawas dan juga jersey klub-klub lainnya, bisa juga. Silakan langsung aja ya, cek kolom deskripsi, di situ ada link untuk pembelian jersey dan juga kontak gue. Terima kasih. Kemudian lanjut berita yang berikutnya teman-teman. Inilah jadwal pertandingan tim kesayangan kita di bulan Februari. Melawan Juve, Roma, Salernitana, Atletico, Lecce, dan kemudian Atalanta. Menurut gua ini bulan yang sangat amat krusial teman-teman. Kenapa gue bilang krusial? Karena pertama kita akan menghadapi tim rival Scudetto kita Juventus. Lalu yang kedua akan ada first leg ya di Liga Champion, partai melawan Atletico Madrid. Ini penting banget, bisa menjadi penanda akan sejauh mana sih kiprah kita di Liga Champion. Apakah cuma terhenti di babak 16 besar? Dan tentu saja hasil dari first leg di Liga Champion bisa menjadi motivasi tersendiri bagi para pemain Inter untuk pertandingan-pertandingan di Serie A. Lalu kemudian yang ketiga teman-teman, kita akan bermain melawan Atalanta. Dan ini adalah partai tabungan kita ya, partai lebihan kita karena bermain di Supercoppa. Ini partai yang sangat amat penting. Ingat loh, kita pernah berebut Scudetto dengan Milan dan gagal gara-gara partai tabungan gagal kita sapu bersih. Dan mental kita hancur lebur gara-gara kita tidak bisa memanfaatkan partai tabungan. Waktu itu Radu blunder di partai lawan Bolonya. Nah, ini sekarang lawan Atalanta, jangan sampai terulang. Ini partai yang penting banget nih, partai tabungan. Dan di bulan Februari ini tidak cukup ada 3 partai big match ya. Berarti lawan Juve, Atletico Madrid, dan Atalanta. Masih ada 1 big match lagi, yaitu melawan Roma yang sekarang punya energi baru di bawah Daniel De Rossi. Total sudah menang 2 kali dari 2 pertandingan awal. Artinya teman-teman, 4 dari 6 partai yang akan kita lakoni di bulan Februari ini adalah big match. Sebagian besar partai di bulan Februari ini adalah big match. Ya, semoga Sensi, Buchanan, kemudian Arnaud Taufik, Claessens, dan lain-lain ya, pemain pelapis kita siap unjuk gigi biar pemain-pemain pilar tidak kelelahan. Kemudian lanjut berita berikutnya teman-teman. Pelatih kesayangan kita, Ildemone Inzaghi, terpilih secara resmi menjadi coach of the month ya untuk bulan Januari.
Dia menyapu bersih 3 partai Serie A lawan Verona, Monza, dan Fiorentina. Lalu membawa pulang Supercoppa dengan mengalahkan Lazio serta Napoli tanpa kebobolan. Salut buat Inzaghi. Lalu lanjut berita berikutnya teman-teman, terkait proyek renovasi Giuseppe Meazza yang sebelumnya udah pernah gue cerewetin bahwa proyek ini patungan. Ternyata teman-teman, proyek renovasi Stadion San Siro diserahkan kepada pemerintah kota dan bernilai sekitar 300 juta. Jadi Inter, Milan patungan tapi yang ngerjain pemerintah. Pantes aja ya teman-teman, Inter dan Milan sulit banget punya stadion yang baru. Kayaknya selalu ada aja masalahnya. Ya ini terlihat nih, kalau Inter dan Milan sampai punya stadion baru, nggak bakal ada tuh proyek-proyek kayak gini. Di sini Gazzetta menuliskan bahwa proyek ini memiliki 2 bagian. Yang pertama adalah terkait stadion, dan yang kedua adalah proyek perencanaan kota di sekitarnya. Inti dari proyek ini adalah membuat sebuah taman besar yang dihiasi dengan bangunan-bangunan yang berfungsi sebagai pelengkap stadion. Dan di antara taman dan stadion akan ada lapangan besar untuk para penggemar berolahraga. Lalu di sini juga dituliskan bahwa renovasi stadion ini nantinya akan membuat San Siro memiliki ruang komersial, restoran, bar, toko, kamar, ruang kesehatan, kantor, dan juga ruang kerja. Wah anjir, ini mah renovasi besar-besaran anjir. Kalau gini ceritanya kayaknya Inter dan Milan gak bakal punya stadion baru deh. Bakal di San Siro terus. Udah ngeluarin 300 juta mosok ya terus kita pindah, kan sayang banget. Kemudian lanjut berita berikutnya teman-teman. Ini adalah catatan Inter di musim ini. Kita terbaik dalam segala aspek. Untuk poin jelas kita yang terbanyak 54 poin. Lalu goal difference ya, cetak gol dikurangi jumlah kebobolan, kita juga paling tinggi plus 40. Kemudian jumlah gol kita adalah yang terbanyak 50. Jumlah kebobolan kita paling sedikit 10 kali kebobolan doang. Clean sheet paling banyak, Jan Sommer 13 kali clean sheet. Expected goal 45 teman-teman. Kemudian Inter juga menjadi tim yang paling banyak menciptakan peluang 63. Lalu sentuhan di kotak penalti lawan Inter juga paling banyak dibandingkan tim-tim lainnya, yaitu sebanyak 624. Jadi kita benar-benar menguasai segala lini. Untuk dari sisi individu, pencetak gol terbanyak Lautaro Martinez jumlahnya 19. Jumlah assist terbanyak Marcus Thuram dengan 11 teman-teman. Pemain dengan rating tertinggi juga dari Inter, Calhanoglu 7,91. Dan kiper yang paling banyak melakukan clean sheet juga dari Inter, yaitu Jan Sommer sebanyak 13. Gila ya teman-teman, dari segala aspek, baik aspek tim, bermain menyerang, bertahan, dari segala sisi kita unggul. Kemudian dari sisi individu kita juga menguasai. Nah, ngomong-ngomong soal statistik, gue jadi sedih banget ngelihat statistik mantan penyerang favorit kita bersama teman-teman, Joaquin Correa. Di Liga Prancis rating dia adalah 6,23 teman-teman. Dia ada di peringkat 283 dari total 288 pemain di Liga Prancis. Sedih banget gak sih? Pemain kita ini, Joaquin Correa, nilainya 6,23, ya oke lah 6,23. Tapi ternyata ada di peringkat 283 dari 288. Berarti dia adalah 5 pemain terbawah ya, 5 pemain terburuk di Liga Prancis. Aduh, Korea. Oke deh teman-teman, sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.